Dalam pementasan Festival Kresnayana edisi ini diangkat judul Wijidadi. Kisah ini menceritakan awal kelahiran Narayana atau Kresna di dunia. Di masa kecil, Narayana adalah seorang anak yang cerdas dan memiliki ketangkasan yang luar biasa. Kemudian pada masa remaja dihabiskan dengan gurunya Resi Padmanabha. Kisah Kresnayana juga menceritakan kisah percintaan dan kesetiaan kepada seorang putri raja dan juga seorang tokoh pemimpin yang bisa mengayomi warganya karena mempunyai sifat kepemimpinan yang dikenal dengan Hastabrata yang kemudian diturunkan kepada Arjuna. Sri Kresna juga seorang politikus besar atau sutradara yang mengatur dan merencanakan strategi perang Bharatayuddha. Halanku, cabule cacemani, mati bareng aku balat, maju sabamu bareng atiku.
Untuk diketahui, kisah Kresnayana di Indonesia tak bisa dilepaskan dari tanah Blitar, di mana kisah Kresnayana dapat ditemukan dalam relief Candi Jago dan Candi Penataran. Dalam relief Candi Penataran, kisah Kresnayana bisa ditemui di Candi Induk Penataran pada tingkat kedua. Itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan Festival Kresnayana di Blitar. Sementara pagelaran Festival Kresnayana ini sendiri merupakan apresiasi dari Pemprov Jawa Timur kepada Kabupaten Blitar agar memiliki branding acara yang bisa menjadi khasnya Blitar, di mana pada tahun ini akan digelar 3 kali Festival Kresnayana. Yang pertama pada 14 Maret 2020 dengan judul Wijudadi, yang kedua pada 6 Juni dengan lakon Hasta Brata Kawedar, dan yang ketiga pada 22 Agustus mendatang dengan lakon Kresna Gugah. Ulun kami sudo titah kula Narayana jumeneng ratuaning praja Dwarawati. Ulun menangake jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ditemui usai pagelaran, kepada awak media Bupati Blitar dan Kepala Disparbud Provinsi Jawa Timur menjelaskan harapannya dengan diadakannya Festival Kresnayana di Blitar. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ini kerjasama Dinas Budpar ya, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Katolik, pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Katolik. Ya tentunya kita mengangkat sendera tari Kresnayana ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Jadi kalau di Jawa Tengah ada Candi Prambanan, ada Ramayana, Blitar punya Candi Penataran yang relief-reliefnya termasuk ada Kresnayana. Nah, ini kita tahun 2020 ada pagelaran Kresnayana, sendera tari Kresnayana ini ada 3 kali. Yang pertama ini hari ini ya, terus kemudian nanti tanggal 6 Juni dan berikutnya tanggal 22 Agustus. Nah ini Kresnayana ini sangat bagus sekali. Ini mengangkat tokoh wayang namanya Sri Kresna, di mana Sri Kresna ini perjalanan hidupnya mulai dari masa kecilnya itu sudah nampak jiwa kepemimpinannya ya. Terus kemudian pada masa-masa remaja dia itu juga pernah jadi perampok ya, jadi begal ya, tapi perampok begal bukan untuk mencari harta untuk kekayaan dirinya, tetapi untuk dibagikan pada masyarakat yang tidak mampu ya, masyarakat yang membutuhkan. Terus kemudian dia juga tokoh yang tentunya menjadi politikus ya, politikus di mana aktornya Perang Bantayuda itu adalah Sri Kresna ini. Kemudian juga dia juga seorang tokoh yang tentunya perlu kita cermati. Dia itu juga
untuk percintaan, romantisme ya. Dia itu bagus sekali. Jadi ya tentunya kalau ini bisa, justru Pak Sinarta tadi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyarankan kalau bisa setiap bulan ada. Kalau setiap bulan itu diadakan pentas seperti ini, gimana masyarakat masih respon? Oh, insya Allah untuk Blitar sangat respon, santai sekali. Justru ini nanti kita dari Baparda saya ajak untuk bisa bersama-sama promosikan, ya. Mungkin tidak hanya masyarakat lokal Blitar, bahkan nanti turis-turis bisa kita suguhkan ini sendera tari Krisnayana. Kalau kita melihat animonya cukup bagus ya Pak di. Ya, tentunya kalau saya amati sangat bagus, apalagi kalau didukung oleh teman-teman media untuk mempromosikan, saya yakin akan lebih baik. Ya, ada strategi pengembangan pariwisata di Jawa Timur ya. Jadi kita butuh atraksi. Atraksi itu salah satu daya tarik, dan kita punya cerita yang menarik yang tadi disampaikan Pak Bupati. Kita coba blending ya. Jadi satu pariwisataan yang berbasis kesejarahan, memanfaatkan daripada kepemilikan yang ada di Blitar dan di Penantang, dan itu bisa kita pertaruhkan. Kalau di Jawa Tengah ada Ramayana, kira-kira dalam penafsiran untuk pengembangan pariwisataan yang berbasis storytelling, kita pikir bersama punya kesempatan. Jalur lintas selatan itu jalur yang luar biasa alamnya. Kita akan lengkapi dengan atraksi kebudayaan. Dari kebudayaan dan alam kita satukan jadi daya tarik untuk apa? Untuk membangun pariwisata. Dan tidak hanya dari wisnu saja, kami ke depan ingin ada wisnu. Tadi sampaikan Pak Bupati. Di sini mungkin suatu ketika bisa ada namanya politik, karena apa yang namanya kepemimpinan sekarang dicari di dunia ini. Dan Soekarno ada di sini. Mengapa tidak pernah ada inisiatif untuk membedah oleh kepemimpinan Soekarno di tengah-tengah global yang sangat membutuhkan konsep-konsep ini seperti itu. Bersama Pak Bupati sangat setuju di depan ada itu. Ya, Terima kasih.